Alhamdulillahilladzi asbagha ni'amahu allati la tuhsa wa arsala afdhala rusulihi wa anbiya'ihil mujtaba wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarram, pembina Pondok Pesantren Khas Kompek Cirebon, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siroj MA, yang kami muliakan Pengasuh Pondok Pesantren Khas Kompek Cirebon, Bapak Kiai Haji Muhammad Mustafa Aqil Siroj, Bapak Kiai Haji Ni Aqila Aqil Siroj, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Muhammad bin Ja'far, Bapak Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan, dan segenap pimpinan Pondok Pesantren Khas Kompek Cirebon. Dan yang kami hormati para ibu nyai, asatidz wal ustazah, segenap panitia, khotimin, wali khotimin, dan tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan dalam acara Haflah Tasyakur Khotmi Alfiyah Ibni Malik Pondok Pesantren Khas Kompek Cirebon tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi. Siti Sofia Pinaraca Mudu Cirebon. Dua Rahmatullah bin Bapak Haji Sulaiman Almarhum dan Ibu Haja Nur Hayati Rawauri Panganan Cirebon. Tiga Imam Ali Hasan bin Bapak Janali dan Ibu Imro'ah Segeran Jutinyuar Indramayu. Empat Muhammad Hisham bin Bapak Basharudin dan Ibu Sisi Husna Kelurahan Kajen Pekalongan. Lima Sahrul Gunawan bin Bapak Sayum Almarhum Ibu Hania Ciborela Jatiwangi Majalengka. Enam Muhammad Figar Kemalsyah bin Bapak Muhammad Umar dan Ibu Aijoria Kumbung Raja Galuh Majalengka. Tujuh Yusuf bin Bapak Seha Almarhum dan Ibu Sartima Durajaya Greget Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Arab adalah bahasa yang pasti dipelajari dalam setiap pesantren Nusantara. Karena bahasa Arab merupakan bahasa yang menjadi bahasa pokok dalam Al-Quran. Bahasa Arab merupakan bahasa yang memiliki keunikan tersendiri. Bahasa yang unik pasti sangat menarik untuk dibahas, yang mana memiliki kaidah yang bermacam-macam. Salah satunya ialah kaidah yang membahas tentang gramatika bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu. Ilmu nahwu merupakan asas untuk memahami alur dalam Al-Quran, sehingga kita dapat menjadi hamba dalam menjalani syariat agama Islam. yang mana salah satu pembahasan dalam ilmu nahwu ialah At-Tauqid. Tauqid dibagi menjadi dua, yaitu ada tauqid maknawi dan tauqid lafzi. Tauqid manawi adalah tauqid yang digunakan untuk menegaskan kalimat dari segi mananya saja, yang ketentuannya itu harus diakhiri dengan dhamir yang sesuai dengan muakkadnya, baik itu dari segi muzakkar, muzakkar, muannas, mufrad, tasniyah, dan jamaknya. Tauqid maknawi fungsinya adalah menguatkan muakkadnya dan di'irabi seperti pengi'raban muakkadnya. Jika muakkadnya rofa, maka tauqidnya harus rofa. Begitu pula seterusnya. Dan jika lafaz yang ditaukidi itu berbentuk tasniyah ataupun jamak, maka harus menjamakan keduanya mengikuti wajan af'ulun, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi dalam baitnya yang berbunyi wasnahu ma bi'af'ulin intabi'a ma laysa wahidah
jamakanlah keduanya lafaz an-nafsu dan al-ainu ke wazan af'ulun. Apabila keduanya mengikuti suatu lafaz yang tidak bermakna satu, dalam artian muakadnya berupa tasniah atau jamak. Contoh lafaz ja'a zaidani anfusuhuma, wa zaid itu sendiri yang telah datang. Lafaz az-zaidani di sini sebagai muakkad atau lafaz yang ditaukidi. Ketika kita ingin mentaukidi menggunakan lafaz nafsun, maka kita harus menjamakan lafaz nafsun mengikuti wazan af'ulu menjadi lafaz anfusun. Kemudian lafaz anfusu di sini diidofahkan dengan domir yang sesuai dengan muakkadnya. Karena lafaz az-zaidan ini berbentuk tasniah, maka domirnya pun harus tasniah, yaitu huma. Dan untuk yang muakkadnya jamak, maka taukidnya harus berupa lafaz yang mengikuti wazan af'ulu dan diidofahkan dengan domir yang sesuai dengan muakkadnya. Contoh lafaz ja'atil fatimatu anfusuhunna au ayunuhunna. Beberapa Fatimah itu sendiri yang telah datang. Lafaz al-fatimatu di sini sebagai muakkad dan berstatus jamak, maka lafaz nafsu harus dibentuk jamak mengikuti wazan af'ulu sehingga menjadi anfusu. Kemudian harus didofahkan kepada domir yang sesuai dengan muakkadnya. Karena muakkadnya lafaz al-fatimatu ialah jama' muannats, maka domirnya juga jama' muannats, yaitu hunna. Taukid manawi bukan hanya seputar lafaz nafsun dan ainun saja, tetapi juga bisa menggunakan lafaz kulun, kila, kilta, dan jami'un, seperti dalam bait selanjutnya yang berbunyi Wa kullanis kurfi syumuli wakila ilta jami'an bi domiri musola. Lafaz kulun, ila, ilta, dan jami'un itu merupakan taukid yang menunjukkan makna sumul yang disambung dengan domir yang kembali kepada muakkadnya yang berfungsi menghilangkan keraguan. Contoh taukid dengan menggunakan lafaz kulun seperti contoh dalam Al-Quran surat Yunus ayat 99 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau syaa'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Yang artinya, seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau Nabi Muhammad akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin? Lafaz kulun di sini merupakan taukid yang mana muakkadnya berupa jamak, mentaukidi lafaz man yang mencakup semua orang yang berjalan di atas bumi. Wazan kulun ini tidak mengikuti wazan af'ulun sehingga dan domirnya harus sesuai dengan muakkadnya. Selanjutnya taukid dengan menggunakan lafaz kila, seperti contoh lafaz ja'a zaidani kilahuma. Lafaz az-zaidani di sini merupakan muakkad dan lafaz kila sebagai taukid atau lafaz yang menguatkan. Fungsi lafaz kila di sini sama seperti lafaz kulun, yaitu untuk menghilangkan persepsi ketiadaan makna menyeluruh dari kedatangan dua zaid. Karena ketika hanya mengucapkan ja'a zaidani saja, ada kemungkinan yang datang hanya satu zaid. Dengan mengira-ngirakannya membuang mudhof. Oleh karena itu, ditambahkanlah lafaz kilahuma
sehingga mananya sudah pasti menyeluruh. Dalam artian yang datang itu benar-benar dua zaid. Untuk lafaz qillah di sini sama, yaitu didofahkan sesuai dengan muakadnya. Dikarenakan muakadnya yaitu lafaz az-zaidani yang berbentuk tatniyah, maka domirnya pun tatniyah, yaitu menggunakan huma. Kemudian untuk contoh lafaz kilta. Lafaz kilta syarat dan fungsinya sama seperti lafaz kullun dan kila. Hanya saja lafaz kilta di sini hanya khusus untuk yang muakadnya berupa tasniah. Seperti contoh lafaz ja'at al-hindani kiltahuma. Lafaz al-hindani di sini menjadi muakad dan lafaz kilta di sini menjadi taukid. Lafaz kilta di sini diidofakan kepada domir yang sesuai dengan muakadnya, yaitu lafaz al-hindani. Di mana lafaz al-hindani di sini berbentuk tasniah, maka domirnya menggunakan huma. Walhasil, ibroh atau pelajaran yang dapat kita ambil dari pembahasan ialah lafaz bisa dikuatkan dengan taukid, baik dari segi lafaz ataupun maknanya. Seperti halnya manusia harus saling menguatkan dengan memberikan dukungan moral, Motivasi dan saling mendukung satu sama lain untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Kita sebagai generasi muda harus saling bersatu padu dan menguatkan tekad untuk kesatuan bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih.